Mega berbalam siawan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI.net serta pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita bersama di Obrolan Budaya bersama saya Ahyar Bintara. Baik pemirsa, kali ini kita mengangkat tema berzanji di Tanah Melayu Kota Batam, di mana pemirsa memasuki bulan Maulid sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada banyak jenis tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, termasuk di Kota Batam. Nah, salah satunya adalah berzanji. Untuk lebih jelasnya pada malam hari ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang berzanji di Tanah Melayu Kota Batam bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Batam, Pak Ardi Winata. Sehat ya Pak Ardi? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu selaku budayawan Kota Batam ada Bapak Muhammad Zain. Sehat Pak Zain? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yang ketiga pemirsa ada Bapak Seno selaku pelaku berzanji di Kota Batam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, ini seperti apa budaya berzanji yang terus dilestarikan di Kota Batam, tentunya juga yang menjadi tradisi apabila ada upacara keagamaan dan berbagai kesenian, salah satunya adalah berzanji yang tetap lestari sampai dengan saat ini. Nah, kita ke narasumber yang pertama pemirsa, ada Bapak Zain selaku budayawan Kota Batam. Ini seperti apa Pak kalau kita mengamati dan melihat tentang berzanji sendiri ini di Tanah Melayu khususnya di Kota Batam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzanji ini merupakan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang mulai dari kelahiran sampai beliau wafat, gitu ya. Jadi ada alur ceritanya seperti itu. Di Kota Batam sendiri agak sedikit bergeser. Artinya begini, dalam seni membaca al-berzanji itu kita sudah sedikit bergeser dari yang aslinya, yang pernah saya lihat dan pernah saya dengar dan pernah saya ikuti gitu. Jadi ini perlu dikembalikan lagi gitu. Itulah situasi yang saya kira pada saat ini sedikit bergeser gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, artinya berjanji yang terus dilestarikan ini al-berzanji yang tadinya Pak ya, mungkin karena di Tanah Melayu jadi mungkin agak lapasnya lebih mudah jadi berzanji seperti itu. Ya. Berzanji itu sendiri dalam bahasa Melayu disebut bezanggi, G. Berzanggi Pak. Ya, berzanggi. Karena dialek bahasa Melayunya itu. Kalau yang benarnya kan al-berzanji dalam bahasa Arab. Ya. Nah, berzanji ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Batam terutama di Tanah Melayu. Ini bagaimana Pak kira-kira awal mula tradisi berzanji ini masuk ke Tanah Melayu khususnya di Kota Batam yang terus lestari hingga saat ini? Sejarah al-berzanji ini kan adalah al-berzanji itu sendiri yang menciptakan al-berzanji itu memang al-berzanji nama orangnya. Jadi ada tradisi di Arab dulu, orang yang membaca al-berzanji ini memang dilombakan, syair-syair berupa syair-syair. Jadi yang paling terbaik adalah al-berzanji itu sendiri yang ketika itu. Kemudian al-berzanji ini dibacakan atau dilantunkan dengan irama tertentu. Itu pada acara yang jelasnya intinya itu sendiri pada acara Maulid Rasul, ya, bulan Zulhijjah, bulan Jumadil awal Pak ya, Jumadil awal di Hijriah ya, bulan Hijriah. Jadi itu yang intinya di situ. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi seperti memotong rambut misalnya, kemudian tradisi pernikahan dan lain sebagainya itu juga dibacakan berzanji. Karena isi berzanji itu adalah merupakan sejarah tentang kehidupan Nabi dari awal sampai akhir. Iya, artinya itu dari
junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi artinya ini untuk Barzanji sendiri dilestarikan di Kota Batam itu tidak sembarangan pada acara-acara tertentu seperti itu Pak Zen ya? Ya, ya. Hanya boleh di acara maulid atau tadi disebutkan potong rambut dan sebagainya. Apakah mungkin di acara-acara lain seperti khitanan atau pengantinan apakah boleh masuk juga Barzanji tersebut? Dia begini, secara filosofik ini kan cerita kehidupan Nabi. Jadi kehidupan Nabi itu kan ada perkawinannya di situ, mungkin ada potong rambutnya pada zaman itu. Maka itu dibacakan seperti itu. Artinya mengingatkan kembali ya terutama yang para hadirin itu dan menasihati mungkin kalau kelahiran pada anak bayi itu mungkin gitu kan. Yang intinya mungkin kepada yang hadir mengingatkan kembali. Tapi kita kan dibacakan dalam berbentuk bahasa Arab. Jadi ya kita kurang pahami sebenarnya. Cuma seni itu yang kita tonjolkan seperti itu. Dan banyak pesan-pesan moral yang ada di surat Al-Barzanji itu. Ya, berarti ini luar biasa sekali ya Pak Zen dan juga pemirsa Rainet. Lewat Barzanji tersebut kita bisa melihat tentunya dari Nabi Muhammad dari kecil sampai tentunya sampai dengan sekarang tetap kita sanjung tentunya Nabi besar Muhammad SAW. Banyak pengalaman hal-hal yang sangat bisa kita berikan kepada anak-anak kita seperti itu Pak Zen. Baik, pemirsa Renet ini sangat menarik sekali untuk lebih jelasnya seperti apa dan tentunya mengenal Barzanji untuk Kota Batam sendiri. Kita ke narasumber kita kedua, ada Pak Seno. Ini kapan Pak mengenal pertama untuk Barzanji sendiri, terus mengamalkan dan terus melestarikan sampai diundang mungkin di acara-acara tertentu untuk bisa membacakan Barzanji? Pak Seno silakan. Kalau menurut saya Barzanji ini sejak saya umur 15 tahun aja sering saya ikut orang tua saya kan. Bahwanya kegiatan-kegiatan itu selalu yang kita lihat di perkawinan, di sunatan, kalau bahasa sekarang nehitan. Kemudian juga orang-orang yang kalau bahasa kita Melayu 7 bulan hamil itu ada juga yang dibawa dengan Al-Barzanji sesuai dengan niat mereka seseorang itu. Kadang-kadang mereka mau mendapat zuriat itu sulit, tetapi ada nazar bagi mereka kalau nanti istri saya hamil, maka kami mengadakan Al-Barzanji, maka 7 bulan itu diadakan Barzanji. Jadi Barzanji ini bisa saja duduk di mana saja, asalkan tidak salah tempat saja. Jadi tentunya harus menyesuaikan tempat juga Pak ya. Iya. Seperti Bapak sebutkan tadi, apalagi tradisi Melayu Batam ini sangat kental seperti itu. Boleh di khitanan atau pengantin juga Pak ya. Iya. Pak Seno, kalau Pak Seno melihat mungkin kata Barzanji yang disampaikan juga tadi Pak Zen, Al-Barzanji seperti itu, ini ada tidak ketentuan dan syarat untuk membacakan Barzanji? Apakah ada beberapa orang atau mungkin orang-orang tertentu yang boleh membaca Barzanji seperti itu Pak Seno? Kalau zaman dulu itu memang orang-orang yang dipilih oleh orang-orang tua kita. Jadi kalau di dalam majelis itu, kalau diadakan 5 orang itu, 5-5 itu bisa melaksanakan Al-Barzanji. Karena setiap Al-Barzanji itu kan diiringkan dengan maulud kalau dulu. Tapi sekarang ini diganti dengan asrakal. Tapi dengan zaman sekarang, karena apabila diikut di zaman dulu, anak-anak sekarang itu ketinggalan dia. Maka walaupun mereka belum bisa, tapi tetap dihadirkan bersama. Sebagai salah satu mengajak mereka itu secara halus supaya dia kenal dengan Al-Barzanji itu. Karena Al-Barzanji ini kalau menurut orang tua kita zaman dulu, kita tidak bisa tinggalkan. Karena yang mendekatkan diri kita kepada junjungan Nabi Muhammad itu adalah Al-Barzanji. Maka kita tahu bagaimana mereka dikandung ibunya, sampai lahirnya, sampai wafatnya. Al-Barzanji itu lengkap isi kandungan sejarah junjungan Nabi kita Muhammad itu. Maka itulah dijadikan budaya, bukan saja orang kita Melayu, bahkan orang kita Sulawesi, orang kita Jawa, orang kita Padang, orang-orang yang terkait dengan Islam itu boleh katakan Al-Barzanji tidak pernah ditinggalkan. Itulah kelebihan Al-Barzanji.
Nah, ini sangat menarik sekali disampaikan Pak Seno, pemirsa. Nah, kalau Barzanji disebutkan Bapak tadi, pasti ini harus orang-orang yang fasih membaca ayat suci Al-Quran atau seperti apa, Pak? Untuk pembelajarannya apakah ini susah, Pak? Untuk bisa ikut belajar membaca Barzanji dalam kelompok yang seperti hajatan atau tepung taur dan sebagainya, Pak? Iya, kalau memang kita lihat dibandingkan zaman dulu dengan sekarang ini, memang ada ketertiban di zaman dulu. Jadi seseorang itu mempelajari Al-Barzanji itu memang harus tekun dia. Ya, karena Al-Barzanjinya tidak berapa sulit dia mempelajari, tapi mauludnya sulit. Ya, karena maulud itu biasanya kalau lepas Isya dilaksanakan sampai subuh hari azan baru selesai. Maka itu mereka harus tekun betul. Tetapi di zaman sekarang dirubah sesuai dengan masa. Al-Barzanji diadakan kemudian disertai dengan asrakal untuk tepung tawannya. Jadi diringkaskan. Kalau kita ikut zaman dulu sudah hilanglah budaya itu. Iya, artinya kalau ikut zaman dulu ini tak habis satu hari, Pak ya? Iya. Masa habis satu hari satu malam belum selesai ya? Iya, tuh begitu. Jadi maka itu. Jadi perubahan itu karena zaman. Jadi orang itu tadi kalaupun ada tugas dia kan tak bisa kerja dia. Satu malam itu maulid Nabi itu. Kan gitu. Itu perbedaan-perbedaan. Perbedaan dari dulu dan sekarang, Pak Seno ya? Cuma tidak bisa dihilangkan memang. Kalau zaman dulu Al-Barzanji, zaman sekarang pun juga Al-Barzanji. Cuma caranya, lagunya memang dibeda-bedakan. Sesuaikan dengan keadaan. Kenapa saya katakan disesuaikan dengan keadaan itu supaya anak-anak muda itu tertarik bahwanya Al-Barzanji ini bukan saja bisa menceritakan sejarah Nabi, tetapi dia menarik perhatian orang lain, ingin mempelajari karena dengan ada gaya dan lagu itu supaya mereka tertarik. Tapi bagi saya ini karena saya pun juga dah umur 66 ini, saya belajar itu lagu itu kurang pas memang. Tapi bisalah sedikit-sedikit ya. Nah, tapi karena itu tadi kan orang tua pesan kalau sayang dengan budaya itu maka budaya itu terus dipupuk. Jangan sampai hilang. Begitu kan? Maka itu kita dengan Pak Zin juga selalu kita bersamaan dengan beliau. Kenapa saya katakan gitu? Karena Pak Zin ini dekat dengan Pak Hardi kita ini. Supaya memang Kota Batam ini perlu dukungan daripada saya bilang pemerintah Kota Batam ini harus mendukung budaya itu supaya jangan hilang. Kenapa? Budaya itu mahal sebenarnya. Budaya itu bukan dibuat oleh seseorang, tetapi memang sudah turun daripada yang Maha Kuasa. Sebab saya katakan gitu, contoh saja, kenapa orang kita Jawa pakai belangkon? Karena budayanya yang dicipta yang Maha Kuasa. Orang Melayu kenapa pakai? Kalau bahasa kita Melayu songkok. Kalau sekarang ini bilang kopiah hitam, kan gitu. Karena budayanya dan sebagainya. Suku bangsa itu ada budaya-budaya yang tertentu yang Allah memang telah berikan. Tinggal saja mereka saja. Dia mau jaga budaya itu atau mau ditinggalkan. Kalau kita lihat di dalam apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran, barang siapa yang aku kurniakan suatu budaya itu, kemudian mereka menjaganya, berarti dia menjaga kurniaan aku. Kan gitu bunyinya. Jadi kita mengambil makna daripada yang dikaruniakan. Tak usah jauh kita ambil bandingan, kita banding saja. Kenapa kita harus pakai sendal? Tak pakai sendal pun bisa berjalan. Tapi kan alangkah baik yang Allah karunia itu kita jaga kesehatannya. Jangan sampai tertusuk yang bisa membahayakan kaki, kan gitu. Itu semuanya Allah telah berikan gambar kepada kita. Itulah maka budaya itu tidak bisa dihilangkan. Karena budaya ini bisa merapatkan hubungan ikhwanal muslimin. Dia tidak pilih siapakah dia. Suku bangsa apapun. Itulah itu budaya.
Artinya budaya tradisi Barzanji ini sudah melekat ya Pak ya, turun-temurun sampai tentunya ke anak cucu kita nantinya. Sampai ke 7 keturunan. Ya. Baik, nah ini semakin menarik pemirsa RRI Net. Kita akan kembali tentunya ke Pak Zen. Seperti disampaikan Pak Seno tadi, ini sangat menarik dan sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan. Pak Zen, ini kalau sekarang di tengah zaman modernisasi, tentunya kita juga berbatasan langsung negara serumpun kita, Melayu, Singapura, dan Malaysia. Kalau untuk Barzanji sendiri ini apakah menggunakan alat musik, rebana dan sebagainya Pak untuk sekarang ini? Kalau yang tradisi dulu, yang itu tidak menggunakan alat musik, jadi hanya menggunakan irama-irama tertentu yang disesuaikan dengan dia ada 4 lagu itu ya di dalam Al-Barzanji ini. Kalau sekarang ini karena ada apa namanya itu yang Pak Seno sampaikan tadi, ada di Jawa pun ada Barzanji. Mungkin mereka pakai itu dan membawa budaya menggunakan hadrah misalnya gitu kan ke tempat kita. Jadi kadang-kadang terpengaruh juga, mereka ingin mengajarkan gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat ada yang memakai itu hadrah itu. Sebenarnya kalau yang tradisi Melayu sebenarnya tidak menggunakan alat musik. Nah, itu yang saya lihat di lapangan seperti itu. Jadi untuk tradisi yang dulu-dulu itu tidak menggunakan tradisi, langsung membaca Barzanji. Tapi kalau sekarang sudah dipadukan dengan alat musik kompang dan rebana seperti itu Pak, kalau untuk Batam sendiri? Tidak. Tidak juga? Tidak. Jadi masih mengadu kepada yang lama seperti itu Pak ya? Baik pemirsa, ini sangat menarik, nanti kita akan tampilkan seperti apa untuk pembacaan Barzanji. Dan untuk membudayakan juga untuk menarik minat masyarakat muda di Kota Batam. Kita baru saja mendengarkan tadi obrolan budaya kita terkait tentang Barzanji bersama pelaku budaya Kota Batam, ada Pak Seno. Dan kita akan menyaksikan seperti apa untuk Barzanji. Kita beri sejenak, jadi tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak,
dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik pemirsa Ririnet dan pendengar di mana saja Anda berada, kembali lagi kita bersama obrolan budaya. Tentunya masih berbicara tentang budaya Barzanji di Tanah Melayu. Kita kembali bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, ada Bapak Ardi Winata. Ini terkait tentang kedudukan Barzanji di Tanah Melayu, khususnya di Kota Batam. Ini seperti apa Pak Ardi? Kalau kita melihat tadi tentunya disampaikan Pak Seno dan juga Pak Zain, ini semakin menarik. Makasih Hayar. Jadi saya juga ikut menyimak tadi nih apa yang disampaikan budayawan kita Pak Haji Muhammad Zain, dan tentu pelaku ya Pak Seno, pelaku atau yang melaksanakan Barzanji secara kelompok ya Pak ya, Pak Seno ya. Jadi mungkin saya lebih kepada Barzanji itu kedudukannya di dalam kebudayaan plus mungkin pariwisata di situ. Itu positioningnya di mana gitu. Karena kita tahu bahwa Barzanji ini adalah produk seni, budaya dan seni. Tentu produk ini ada aturan-aturan yang memang pakem, ada aturan-aturan yang mungkin perlu pengayaan begitu. Karena ini produk ya, produk. Nah, kedudukan Barzanji itu sendiri karena Barzanji ini di kalangan orang-orang Melayu, khususnya di Batam ya. Saya keep Batam ya, Kepulauan Riau. Itu sudah terjaga baik. Sudah dilaksanakan saya sendiri hampir 20 tahun di Batam, sering sekali itu mendengar yang namanya Barzanji. Ya Pak Zain ya, Pak Seno. Baik itu di acara-acara perkawinan, malah kadang pertunangan juga ada gitu. Ya tidak salah gitu kan. Kemudian kelahiran ya anak, mungkin juga malah ada ulang tahun. Saya juga pernah lihat ya dikemas secara itu. Ini baik sekali karena ada kemasan budaya di sana Pak. Ya, jadi kedudukan Barzanji ini di Batam tentunya kita perlu legitimasi. Nah, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, jadi kebudayaan dulu baru pariwisata, artinya nomenklatur kebudayaan di pemerintah Kota Batam ini didepankan. Artinya perlu produk-produk budaya ini diberi labeling. Label ini bukan saja oleh pemerintah daerah, tetapi sampai ke pemerintah pusat. Namanya setiap daerah yang namanya dinas yang nomenklaturnya kebudayaan menyusun namanya PPKD. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Dan alhamdulillah kita Kota Batam kita sudah punya. Ini kebetulan Pak Zain ini budayawan dan sekaligus pejabat struktural, kabid kebudayaan di dinas saya. Jadi kita berjibaku menyusun ini, mengkolek semuanya termasuk Barzanji. Nah ini dia. Jadi Barzanji itu adalah salah satu produk dalam PPKD kita. Artinya diakui. Kalau di Jawa ada, di Lingga ada, mungkin di Tanjung Pinang, di Batam juga ada. Ini bersama-sama dengan pantun, bersama dengan makyung, apalagi celoteh. Banyak sekali, ada 10 bidang PPKD tersebut. Nah, di mana kedudukan dari Barzanji ini berada di 2 tempat. Pertama di sastra lisan, kemudian satu lagi berada di seni pertunjukan. Kenapa seni pertunjukan? Karena di situ ada musik ya Pak Zain ya, dan ada lagu. Nah, lagunya tentu ada pakem yang 12 dibilang. Jadi sangat kuat Barzanji itu berada di kebudayaan Batam. Jadi kalau kita hubungkan apa yang disampaikan oleh Pak Seno, Pak Zain tadi, ini perlu ada satu sistem, ada satu skenario bagaimana Barzanji ini famous atau
sangat dinikmati oleh kalangan muda Pak untuk regenerasi. Bayangkan dari tahun berapa? Karena Al-Barzanji ini sangat kental dengan budaya Islami. Ya, saya juga baca bahwa ini berasal dari Kurdi ya. Kemudian ini isinya bagus sekali, menceritakan Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai beliau wafat, dan termasuk sifat-sifat baiknya beliau itu terbaca di situ. Ini tidak salah karena kita tahu bahwa Kepulauan Riau, Batam khususnya adalah budaya Melayu itu merupakan budaya yang menjadi payung dari budaya yang lain, dan di dalamnya sangat kental yang Islami. Ini perlu kita lestarikan, perlu kita kayakan. Nah, itulah makanya Al-Barzanji tersebut sudah kita label bahwa ini adalah produk kita juga dari Batam yang termaktub di dalam PPKD tersebut. Begitu Ayah. Baik, ini luar biasa sekali disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Pak Rawidi Ardiwinata ya, terkait tentang Barzanji yang disampaikan tadi. Ini ada minat tentunya yang diharapkan kepada pemuda untuk Kota Batam. Ini bagaimana Pak melestarikan dan menggait muda-mudi untuk tetap mencintai? Ini seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Makanya tidak mudah ya sebenarnya. Tantangan zaman sekarang mungkin dengan dulu beda kali ya. Kenapa? Mungkin tadi saya malah kepikir tadi Pak Seno bilang ini digabung, Pak Zen bilang tadi biasanya dengan apa Pak tadi maulid ya Pak ya, sampai 1 hari 1 malam. Kenapa? Mungkin dulu aktivitas kita di luar itu mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi sekarang kan begitu banyaknya. Ini perlu modifikasi. Perlu ada satu pemikiran bagaimana Al-Barzanji ini benar-benar bisa dinikmati, bisa didengarkan, bisa dilantunkan oleh generasi-generasi muda. Bukan aja santri mungkin ya, juga mungkin di semua kalangan. Ini memang harus ada satu format ya, pengayaan-pengayaan. Kalau kita lihat macam kita boleh sebutkan produk ya, Nisa Sabian itu kan sangat kental lagu-lagu Islami, tapi anak-anak remaja, anak-anak muda sekolahan bisa menikmatinya. Nah, kita mungkin bisa mencontoh ke sana. Jadi PR bagi kita mungkin ya, Pak Zen, Pak Seno, saya, sehingga nanti yang tampil mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan di RRI Net kita ini, ya mungkin anak muda lagi ya Pak Seno ya, bukan kita lagi. Nantinya gimana? Artinya ada perlu pemikiran pengayaan terhadap Al-Barzanji ini. Saya pikir melalui mungkin perlombaan ya, ada mungkin lomba cipta selagi itu dibolehkan. Saya tidak bisa mengatakannya tidak, karena ini perlu berdiskusi dengan budayawan kita, orang-orang tua kita. Mungkin ada lomba cipta dan sebagainya yang lebih kekinian, sehingga Al-Barzanji ini sesuatu produk yang asik. Kalau kita lihat sekarang seperti salah satu produk di Kibarat ya. Di Kibarat itu sudah anak-anak sekolah SD ini luar biasa yang berada di belakang Padang. Bisa juga ini kita laksanakan. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga di samping Al-Barzanji, kami dari Dinas Kebudayaan akan membuat satu lomba namanya Lomba Cipta Lagu Melayu. Karena kita lihat lagu-lagu yang penyanyi mungkin sudah banyak, tapi lagu-lagu Melayu yang baru-baru, genrenya Batam, Kepulauan Riau, kita lihat masih belum terlalu banyak. Nah, untuk itu kita buat lomba cipta. Mungkin ini hal-hal yang bisa nanti kita terapkan dalam Al-Barzanji. Begitu. Makasih. Ya, jadi Pak Ardi, ini harus ada terobosan baru untuk menarik minat pemuda untuk tetap melestarikan ya, karena tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Pak Zen sendiri, apa yang disampaikan Pak Ardi tadi juga sangat menarik. Ada berbagai langkah dan cara untuk bisa merangkul anak-anak muda Batam untuk tetap melestarikan Barzanji. Ini format-format apa saja Pak mungkin yang dilakukan? Karena sekarang ini modernisasi global, banyak sekali musik-musik yang masuk ke Indonesia, terutama di Kota Batam ini untuk merusak moral generasi muda dengan lagu-lagu yang tidak cocok di tanah Melayu seperti itu. Karena apalagi dengan adanya Barzanji mungkin yang jarang sekali, mungkin bagaimana ini bisa merangkul anak-anak tersebut untuk tetap mencintai dan bisa melantunkan Al-Barzanji tersebut Pak Zen. Baik, saya kira metodenya metode dalam pengajaran anak-anak itu, kemudian kita lihatlah apa yang disenangi anak-anak sekarang dalam jenis musik misalnya.
Ada musik yang hanya memukul-mukul itu apa namanya? Kayak kapela seperti itu. Itu kan boleh saja. Boleh saja untuk supaya mereka itu mau nimbrung ke dalam situlah. Artinya ingin mempelajari, penasaran dengan Al-Barzanji ini. Tapi menurut gaya mereka. Dan kita harus tahu itu. Kita harus cari metode untuk mengajak mereka macam mana supaya ya harus diskusi. Harus ada diskusi, dialog dan lain sebagainya. Saya kira mungkin seperti itu Pak yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak kekeh dengan dengan yang aslinya. Asli harus juga ada gitu kan. Nah, jadi mungkin diarahkan ke hadrah, mungkin lagunya itu disesuaikan lagi dengan keadaan anak-anak yang disenangi mereka kan. Baik, artinya harus mengikuti perkembangan zaman Pak Ardi ya. Nah, ini tadi saya nggak menarik, mungkin juga pemirsa di rumah ingin tahu seperti apa kira-kira ya, mungkin di sini juga pelaku budayawan Pak Ardi sendiri mungkin sudah biasa, sudah tidak asing lagi kita di Tanah Melayu ini mendengarkan Al-Barzanji. Mungkin Pak, ini seperti apa? Mungkin ada beberapa lagu yang akan disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita untuk mengetahui Al-Barzanji sendiri di Tanah Melayu khususnya di Kota Batam. Kita boleh sama-sama ya, kita coba biar juga teman-teman di rumah dan pemirsa RRI Net untuk menyaksikan, untuk mencintai Al-Barzanji yang tetap kita kumandangkan, apalagi pada saat Maulid dan acara-acara besar di Kota Batam. Silakan Pak. Ini kalau berbicara tentang lagu, mungkin kira-kira lagu yang mana kira-kira yang paling sering? Karena mungkin banyak lagunya Pak Ardi dan Pak Zen ya. Ada 12 lagu. Seperti apa Pak Seno? Jadi kalau sekarang ini yang saya lihat itu setiap ada acara itu biasanya paling banyak 3 lagu saja itu. 3 lagu namanya kira-kira apa saja nih Pak? Pertama rugby, yang kedua namanya lagu 4, yang ketiga itu lagu apa nama dia itu ya? Lagu masal. Ya itu yang banyak dibawa. Yang selalu dibawakan Pak Seno. Ya, yang selalu. Jadi kalau rugby ini boleh katakan masyarakat umum bisa. Sama juga dengan lagu 4 itu. Tapi lagu masal ini harus orang-orang yang memang dia punya lagu suara dia itu memang yang bisa lemah dan lembut itu. Dia tak bisa sembarangan orang. Nak masuk deh. Dia seperti Sekah. Sekah itu suaranya kencang tapi lembut. Tapi kalau dia kencang tak bisa lembut, tak bisa turun deh. Dia gitu. Baik, mungkin kita langsung contohkan saja ya Pak Ardi juga Pak Zen, mungkin sama-sama kita sama-sama membaca Al-Barzanji. Pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa Al-Barzanji di Tanah Kepri terutama di Kota Batam. Kita sama saksikan, yaitu ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Pak Ardi, dan juga selaku budayawan Kota Batam ada Pak Zen, dan juga pelaku Al-Barzanji Pak Seno. Kita sama-sama Pak sama-sama kita mengumandangkan Al-Barzanji seperti apa. 3 lagu ya Pak Seno ya. Jadi yang bisa saya di sini hanya 2 saja. Nanti mungkin ditambah. Iya, silakan Pak Seno. Cuman ya saya dulu. Sila Pak. Saya follow aja Pak. Sila Pak Seno seperti apa? Bapak garap aja Pak. Ya, jadi luar biasa. Ini maaf nih, karena ini suaranya karena memang keadaan flu nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah. Allah. Mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Allah. Wa
وأسني بحمد موارده سائغة هنية منتدئا من شكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمات والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطاة الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا لازما من النشب الشريف قد تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا اغفر اللهم قبره الكريم بعرف نشأته من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang saya bacakan ini lagu rugby namanya. Rugby satu lurus saja, yang kedua ada kliniknya. Tapi kalau lagu 4 beda bunyinya. Jadi gitu. Jadi yang biasa tadi Pak Seno itu biasa yang selalu dibaca di Al-Barzanji ya. Sekarang di Batam. Ini rugby dan lagu 4 yang banyak bawa. Ya. Kalau sekah itu, masal itu tengok dengan suara mereka. Kalau dia tahu pun lagu, kalau dia suara seperti saya ini, tak bisa sekah. Masal itu tak bisa dia. Tapi kalau rugby dengan lagu 4, banyak orang bisa. Orang bisa semua Pak ya, dah familiar ya. Walaupun dia suara dia tadi melengking, tapi dia bisa bawa. Karena dia boleh baca lemah. Begitu. Karena sekah ini memerlukan suaranya kecil tapi lembut. Ini luar biasa sekali pemirsa, boleh beri tepuk tangan semua. Ini dibaca oleh Pak Seno tadi sangat menyentuh hati kita Pak Ardi, Pak Zen ya. Kalau Pak Ardi sendiri mungkin dari kecil selalu mendengarkan, kira-kira yang paling hafal kira-kira nih sepenggal mungkin Pak Ardi. Al-Barzanji yang terdengar mungkin sedikit, nanti Pak Zen juga ya. Jadi kalau keempat kita coba baca ya. Dan keempat kita sama-sama dengar lagi ya. Supaya kita tahu bahwanya di Batam itu yang dibawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah Allah mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah Allah mumtadi'an minasyukril jamili mata ya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah Allah al-muntaqili fil uraril karimati wal wa astamnihu Allah ta'ala ridwana yahusul itrata tahiratan nabawiyah wa ya'ma sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa wa anshur min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah naziman minan nashabi syarifi iqdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف نشزه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Itu lagu 4. Nah, jadi Batam banyak ya? Yang bawa begitu. Nah, jadi kalau rugby itu dah biasa, dah umum. Nah, kalau lagu 4 ini lagu menarik pemuda itu supaya mereka suara bagus-bagus, supaya dia ngikut gerakan-gerakan orang-orang tua. Maka itu saya katakan tadi, kalau dulu dipilih yang duduk di majlis itu kalau 5 orang tu memang pandai-pandai memang. Memang punya suara bagus. 5 lagu tu. Kalau 5 duduk tu 5. Sekarang tak boleh. Cukup lagu 2, yang penting ada pemuda. Untuk menarikkan mereka supaya mereka minat dengan lagu itu. Itu saja. Baik pemirsa, ini semakin menarik setelah kita mendengarkan tadi disampaikan oleh selaku pelaku budaya Al-Barzanji Kota Batam Pak Seno. Ini membuat hati kita terhenyuh ya Pak ya, untuk tetap bertasbih, bertasmid, untuk tetap membudayakan Barzanji di tanah Melayu khususnya di Kota Batam. Kita break sejenak, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling
program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik pemirsa RRI.net dan pendengar di mana saja Anda berada, kita masih berbicara tentang budaya berzanji di tanah Melayu. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan dan dibaca langsung oleh pelaku berzanji tanah Melayu Kota Batam, Pak Seno. Itu luar biasa sekali karena beliau juga udah usia sudah sepuh. Ini pasti ada harus generasi penerusnya. Ini seperti apa Pak Ardi menyikapi apa yang disampaikan Pak Seno tadi? Karena semakin usia semakin senja, tentunya harus ada yang melestarikan dan sebagai generasi penerus untuk Kota Batam sendiri. Ya, baik Ayar. Melihat tadi Bapak melantunkan 2 lagu yang sebetulnya 12. Jadi masih banyak yang disimpan beliau yang mungkin harus semua kita tahu ya. Sebagai masyarakat Kota Batam yang payungnya adalah budaya Melayu dan ini adalah produk seni. Jadi memang perlu kita dengarkan. Jadi saya kepikir tadi kenapa tidak setahu saya ya Pak. Setahu saya Pak Seno ya Pak Zin. Ini belum pernah kita lombakan. Kenapa tidak kita adakan lomba? Mungkin lomba itu antar sekolah, antar usia, atau untuk antar masjid. Saya pikir apapun produk seni pasti ada payungnya. Nah, berzanji ini mungkin ya, takutnya juga saya salah. Apa perlu mungkin nanti kita bisa discuss dengan, kita punya namanya Laski ya. Laski seni kasidah begitu. Kalau ini bisa masuk dari pencabangannya, mengapa tidak ini bisa kita kembangkan ya Pak ya. Seperti kalau kita lihat sekarang robana, habis itu kasidahan, itu sudah luar biasa. Sudah kostumnya sudah menarik, lagu-lagunya juga sudah luar biasa kekinian, apalagi alat musik yang digunakan itu sudah, kalau dulu kan cuma ada ya kompang apa gitu ya, saya nggak tahu apanya. Sekarang kan sudah ada yang usulan kecil sudah digabung mungkin dengan alat musik elektronik lain, gitar, piano dan sebagainya. Nah, kenapa tidak juga nanti khasidah ini juga kita kembangkan lebih apa? Ini perlu mungkin kita discuss.
Apa perlu nanti perlombaannya karena ini kemasannya pariwisata tingkat nasional yang ada di Batam. Nah, seperti itu akan nambah kunjungan ya. Hal-hal yang menarik ini bisa dikembangkan. Tapi semuanya bukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi leading sektornya. Perlu ini menjadi satu diskus, perlu punya satu pemikiran, perlu punya satu kebijakan. Apapun yang namanya kegiatan itu kalau dalam industri pariwisata, destinasi pariwisata, aksesibilitas pertama adalah aksesibilitas yang dikembangkan Bapak Wali Kota Batam yang luar biasa. Jalan sekarang ya tidak ada macet lagi, lebar-lebar, bangga kita tinggal di Batam. Adalah akses pembangunan infrastruktur. Kedua adalah amenitas, jadi hotel, restoran, rumah makan, kemudian ada termasuk ada RRI seperti ini yang bisa menyiarkan informasi pemerintah, rumah sakit, dan bagai-bagai lagi. Dan satu lagi adalah atraksi. Jadi kita butuh atraksi. Atraksi itu mungkin kita bisa bagi 3. Ada atraksi alam, mungkinnya air terjun, apalagi ya gelombang dan sebagainya itu alam. Ya, ada ngarai, lurah, apa gitu seperti itu. Ada satu lagi adalah atraksi buatan yang macam-macam. Ada lari, ada mungkin cycling, kemudian ada macam-macam pertunjukan seni. Dan yang ketiga adalah atraksi budaya. Nah, mungkin ini bisa kita kembangkan kepada atraksi budaya. Kenapa tidak ada event-event yang itu yang terpelihara baik, mungkinnya annual setiap tahun, sehingga akan lahir yang namanya Berzanji itu sesuatu yang sangat expert atau sangat apakan Batam begitu ya, mencari produk Batam dan seperti itu. Nah, ini mungkin hayalan-hayalan atau keinginan-keinginan, mimpi-mimpi kita ke depan perlu kita kembangkan melalui RRI yang memanggil kita ya. Ini luar biasa Pak Seno ya, Pak Zen ya. Jarang-jarang yang mengambil tagline atau judul tentang Berzanji ini. Ini luar biasa, jadi satu PR bagi kita bersama ini sepertinya. Akhir ya. Baik, artinya ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menjadi PR. Kenapa tidak ya Pak Ardi? Karena selama ini juga banyak sekali seperti MTQ, tarian yang sudah menjadi rekor muri gitu. Bisa mengapa saja tidak ini dilakukan Berzanji ada sangkut pautnya? Ya, makanya kita lihat kalau STQ, MTQ itu sudah pakem. Yeah. Ada item-itemnya, mungkin ada yang tartil, ada yang macam-macam bidang ya, ada yang syar'i dan sebagainya. Nah, kita lihat itu ada satu lagi khasidah ya. Bukan nggak mungkin ke depannya ada satu cabang lagi adalah Berzanji. Nah, ini perlu kita sampaikan nanti Pak Zin sebagai budayawan, Pak Seno sebagai pelaku. Mungkin kita sampaikan karena juga ketua LPTQ, ketua LASKI itu juga orang-orang atau bapak dan ibu kita yang selalu ingin maju ya dalam berbudaya dan berseni. Seperti itu. Ya. Baik, dan kemudian Pak Zen selaku budayawan Kota Batam, ini harapan ke depan seperti apa untuk Berzanji sendiri, terutama juga terkait tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Seperti apa harapan ke depannya Pak Zen? Ya, ini perlu kita ini kan seperti Pak Seno ini kan sudah umurnya sudah juga sepuh gitu kan. Jadi supaya jangan ini hilang perlu kita pendokumentasian. Generasi muda ya Pak Seno. Generasi muda ya. Jadi yang seperti yang disampaikan Pak Ardi tadi mungkin diawali dengan workshop dan lain sebagainya untuk supaya ada sama persepsinya untuk lomba-lomba ini gitu. Jadi kalau misalnya tidak di workshop kan ya masing-masing pendapat lah menurut versinya masing-masing seperti itu. Nah, yang kita perlukan ini adalah generasi muda, kan menurut saya pewaris dari budaya ke depannya. Mungkin itu Bang Aher. Baik, terima kasih Pak Zen selaku pelaku budaya juga pembawa di Al-Berzanji Kota Batam sendiri. Harapan ke depan apa Pak? Mumpung masih ada di sini dua orang yang sangat luar biasa yang akan selalu mensupport. Apa harapan ke depan Pak untuk Berzanji sendiri di Kota Batam? Seperti apa harapan ke depan agar tetap tentunya budaya di tanah Melayu Kota Batam? Silakan Pak Seno. Kalau menurut saya ini kan karena Pak Hardi pun sudah hadir bersama kita ini. Sebenarnya kan udah kuat. Ibarat tadi kalau
kami memberikan keluhan, sementara Pak Ketua sudah bersama kita. Tinggal bagaimana Pak Ketua mau menjalankan. Karena tadi kita ibaratnya di kampung itu dah kita buat. Kalau dulu tadi duduk di majelis 5 orang itu bisa 5 lagu. Sekarang ini 5 orang, tapi yang hanya 2 lagu saja yang dapat. Kita bawa anak-anak muda supaya mereka tertarik dengan yang kita lakukan itu. Supaya ada pengganti kita. Seperti contoh saya ini. Walaupun tidak musim sasama kata bahasa Melayu. Tapi dah umur ni, suara pula tak betul sangat bunyinya. Mungkin kita lah tak ada daya sebenarnya untuk meneruskan. Itu perlu sangat dukungan-dukungan tadi supaya anak-anak muda itu ada kesempatan sesuai apa dikatakan Pak Ketua tadi, Pak Ardi. Mungkin nanti bagaimana caranya mereka ngatur posisinya sehingga Berzanji ini tidak hilang di permukaan bumi ini. Kalau hilang budaya itu berarti kita sudah menyalahgunakan zaman yang namanya modern ini. Nah, kenapa yang kuno itulah yang ada usul asalnya. Yang modern ini dia bersifat lalu saja. Nah, bukan kita miliki semuanya kan. Punya pesawat tinggal juga kita meninggal. Nah, punya apa lagi? Semua tinggal. Tetapi yang di kita buat budaya ini yang menjadi turun-menurun ada rahmatnya yang Allah janjikan. Karena karunia dia. Bukan tadi antara kami 3 tadi kata Pak Ketua Pak Seno, inilah bagus budaya. Kata Pak Zian, inilah bagus. Tidak ada. Memang sudah satu penciptaan itu diturunkan kepada kita di Batam ini yang namanya Islam, orang kita Melayu ke, orang kita Jawa ke, orang kita Sulawesi ke, itulah budaya Berzanji tidak hilang. Maka itu di dalam kita bergaul di Batam ini bisa lihat langsung. Setiap perkawinan, setiap hitan, kerak rambut itu pasti ada diiringi dengan Berzanji. Karena memuji kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW itu salah satu rahmat, karena janji Allah Ta'ala begitu kan. Karena utusan dia adalah Nabi Muhammad itu. Maka itulah dia itu yang kita puja dan kita puji. Apabila mereka lupa nak memuja dan memuji, siapa lagi yang nak dipuji dia kan. Memang kalau kita lihat dengan zaman sekarang ini, sehingganya budaya itu hampir-hampir pupus. Karena masuk-masuk dengan adanya aliran-aliran kita baru ini mengatakan itu bid'ah. Yang Nabi sendiri tak buat. Yang kenapa kita yang buat? Padahal Nabi tak pernah suruh puja-puji dia. Tetapi kita harus mengerti. Seorang tua kita tadi umpama bapak kita sendirilah. Ibu kita sendiri. Disuruh kita puja dia dan puji dia. Tidak. Tetapi kan Allah katakan. Puja dan pujilah dia itu. Sayangilah dia itu. Kan gitu. Mulia benar Allah mencipta. Kita selalu lupa. Apa kata kita? Tak boleh puja-puji selain Allah. Padahal Allah dah suruh. Dapat keampunan kedua ibu bapakmu, maka dapat ampunku. Dapat redha kedua ibu bapakmu, dapat redhaku. Dah diberi kelas yang baik, tapi kita salah guna. Itulah kadang-kadangnya kan yang menjadi permasalahan. Mereka menyingkap itu sepintas lalu. Yang mencipta kita siapa? Kata umpamanya kan. Padahal dia tidak tahu. Yang mencipta adalah betul lah yang maha kuasa dari Allah. Tapi setelah itu siapa penyebabnya kan? Kan gitu. Maka Allah katakan aku jadikan manusia itu kan dia jadikan Adam lebih dulu. Kenapa? Supaya manusia itu mengerti dalam hidup itu. Bersuku bangsa itu satu datuk dia, satu nenek dia. Kan gitu. Kemudian jagalah budaya itu bermacam-macam ragam pun. Tetapi itulah membuat indahnya budaya. Sebenarnya itu. Baik, artinya ini tetap kita lestarikan budaya Berzanji ini terus menerus supaya di tanah Melayu Kota Batam terutama. Iya, harus kita terus tingkatkan. Baik, semoga menjadi generasi menerus kita tentunya selalu mencintai dan kita juga selaku orang tua akan terus membimbingnya seperti itu Pak Seno ya.
Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Pak Andi Winata. Terima kasih Pak. Semoga ini tentunya dengan adanya dialog obrolan budaya ini bisa mengangkat budaya kita, terutama Al-Barzanji di Kota Batam. Kemudian Pak Zen selaku budayawan Kota Batam, terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga Pak Seno. Semoga ini memupuk rasa cinta kita terhadap kecintaan kita akan Nabi besar Muhammad SAW. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di obrolan budaya kali ini. Sebelum kita tutup, tentunya kita berharap semoga Al-Barzanji di tanah Melayu tetap lestari. Ayam berkokok di pagi hari, mari bersama menjemput pagi. Kami tutup acara obrolan budaya ini, di lain masa bersua lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.